Selamat pagi, nama saya Jason Nathanael dengan NIM 2021-01-01-017. Pada pagi hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang surat menyurat. Apa itu surat? Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Agar komunikasi melalui surat dinilai efektif, maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas, serta tidak menimbulkan salah arti pada pihak pertama. Fungsi surat. Fungsi surat yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Surat dijadikan sebagai alat penyampai informasi dari penulisnya kepada pembaca atau penerimanya. Sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan dua arah dan ke segala arah. Artinya, surat juga dapat dibalas sebagai timbal balik dan surat juga dapat dibuat atau ditunjukkan kepada lebih dari satu orang. Yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berkomunikasi dengan surat berarti tidak bertatap muka. Jadi, berkomunikasi dengan surat dapat dilakukan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, surat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, surat sebagai bukti tertulis. Surat dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan. Sehingga, jika terjadi sesuatu, misalnya kekeliruan, kala kemudian hari, surat dapat dijadikan acuan. Misalnya, pada surat-surat perjanjian, surat waris, dan sebagainya. Segala jenis surat juga dapat dijadikan atau diarsipkan untuk kepentingan-kepentingan lain kala kemudian hari. Yang kelima, surat sebagai alat bukti historis. Surat merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis, sehingga dapat dibedakan sebagai bukti historis. Contohnya adalah surat-surat pada arsip lama yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau pengkajian mengetahui kegiatan atau keadaan suatu instansi atau sesuatu hal pada masa lampau. Yang keenam, surat sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan atau pedoman bagi pelaksanaan sesuatu. Surat-surat yang dimaksud pada fungsi ini, misalnya surat keputusan, instruksi, surat edaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, surat sebagai alat pengingat. Surat dapat disimpan dan diamankan, sehingga dapat dijadikan sebagai pengingat apabila terdapat kekhilafan terhadap surat. Contoh-contoh surat dalam fungsi ini adalah surat-surat yang diarsipkan dan dapat dibuka lagi untuk mempermudah menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Jenis-jenis surat. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu: pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Keempat, penggunaan bahasa yang bebas sesuai dengan keinginan penulis. Kelima, format suratnya bebas. Yang kedua ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi yaitu: pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Keempat, penggunaan ragam bahasa yang resmi. Kelima, menyertakan cap atau stempel dari berbagai lembaga resmi. Dan yang terakhir, ada aturan format baku. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan antara pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat niaga internal dan juga surat niaga eksternal. Salah satu contoh dari surat niaga adalah surat penawaran dan surat penagihan. Yang keempat ada surat dinas.
Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangannya instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas yaitu: pertama, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Keempat, menggunakan bahasa baku dan ragam resmi. Kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Dan yang terakhir, format suratnya tertentu. Bahasa surat. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia dalam surat. Penggunaan kata-kata yang belum dikaji kebenarannya tidak dibenarkan. Penggunaan kata-kata seperti gimana, ngapain, kenapa, entar, kasih, bikin. Dan yang semacam itu adalah seperti bagaimana, mengapa, nanti, memberi, membuat. Itu adalah kata-kata yang benar. Yang kedua, kata yang lazim. Pilihlah kata-kata yang lazim atau memakai istilah dalam bahasa Indonesia seperti masukan, bukan input, suku cadang, bukan spare part, dan peringkat, bukan ranking. Yang ketiga, menggunakan kata yang cermat. Kata memohon, meminta, menugasi, memerintah, menganjurkan, dan menyarankan merupakan kata-kata yang mempunyai arti yang sama. Penulis surat dinas hendaknya dapat memilih kata tersebut dengan tetap sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam surat. Keempat, ungkapan idiomatik. Unsur-unsur dalam ungkapan idiomatik sudah tetap dan senyawa. Unsur-unsur itu tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dipertukarkan. Yang termasuk ungkapan idiomatik antara lain sesuai dengan, bertemu dengan, terbuat dari, dan luput dari. Yang kelima, ungkapan yang bersinonim. Ungkapan-ungkapan yang bersinonim atau berarti sama sebaiknya tidak digunakan sekaligus. Contohnya sejak dan dari, adalah dan merupakan, butuh dan perlu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi hari ini adalah surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat ada yang tidak resmi dan ada juga yang resmi. Contoh surat resmi yaitu surat dinas, sedangkan contoh surat tidak resmi yaitu surat pribadi. Surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, wakil penulis, alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dan sebagai bukti tertulis. Bahasa surat merupakan kunci utama dalam menulis surat. Seseorang yang keliru dan kurang teliti dalam menggunakan bahasa di dalam suratnya, maka surat tersebut tidak akan dipahami oleh si pembacanya, bahkan surat tersebut bisa jadi tidak akan dibaca oleh si penerima surat. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi dan terima kasih.